wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Harliana, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Hari ini saya akan mengadakan percakapan pra-observasi supervisi akademik bersama rekan saya Pak Ahmad, guru PPKN di sekolah ini. Assalamualaikum Pak Ahmad. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Oke, sebelum kita melakukan observasi di kelas, kita akan mengadakan percakapan sebelum observasi. Tujuannya itu supaya sebelum Bapak melaksanakan supervisi di kelas, Bapak menjadi lebih siap dan lebih percaya diri sehingga bisa memberikan pembelajaran terbaik terhadap murid. Baiklah, sebelumnya saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait pembelajaran yang akan Bapak lakukan. Yang pertama yaitu apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai? Adapun tujuan pembelajaran yang saya buat dalam perangkat pembelajaran yaitu adalah peserta didik mampu menganalisis dan merasionalkan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara, dan penduduk untuk melaksanakan kewajiban dan hak serta tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Terus pertanyaan kedua, area pengembangan yang Bapak ingin capai dalam pembelajaran? Area pengembangan yang ingin dicapai dalam pembelajaran ini nantinya yaitu adalah mengenai bagian lingkup pengetahuan. Oh, jadi yang ingin Bapak kembangkan yaitu area pengetahuan ya. Iya. Nanti mungkin di pertemuan selanjutnya baru ada keterampilan. Iya. Oke. Terus yang ingin saya tanyakan yaitu strategi, model dan metode pembelajaran yang ingin Bapak pakai pada saat pembelajaran apa saja? Adapun di pertemuan minggu depan itu adalah menggunakan pendekatan saintifik. Ya. Kemudian menggunakan model pembelajaran problem basic learning atau PBL. Dan selanjutnya adapun metode yang akan digunakan yaitu adalah metode tanya jawab, wawancara dan diskusi. Terus media apa saja yang Bapak gunakan? Nah, untuk mengenai masalah media, di sini saya menggunakan lembar kerja siswa, lembar penilaian, buku, modul, dan gambar. Nah, selanjutnya alat dan bahan pendukung yaitu adalah penggaris, spidol, papan tulis, laptop, dan infokus. Oh, jadi ada beberapa media ya Pak ya, diantaranya buku, Ya. mungkin juga menggunakan internet ya, Ya, dari ya. internet juga. Menggunakan internet. Oke, banyak ya media bisa digunakan. Terus kapan Bapak melaksanakan ini dalam Proses kelas? pembelajaran. Iya. Rencana proses pembelajaran ini dilaksanakan insya Allah Selasa depan. Oh, waktu pelaksanaannya mungkin berapa jam pelajaran Bapak? 2 jam pelajaran pagi. Oh ya. Ini yang pertanyaan terakhir dari percakapan kita, itu apa yang Bapak dapatkan dari percakapan kita hari ini? Adapun mengenai yang saya dapatkan dari percakapan kita hari ini adalah bagaimana kemudian saya lebih siap untuk melakukan proses pembelajaran karena sudah tahu apa kemudian metode yang akan saya gunakan, model dan media yang akan digunakan nantinya. Sehingga kemudian saya merasa lebih siap lagi dalam melaksanakan proses pembelajaran ke depan. Baiklah, mungkin cuma itu pertanyaan yang saya ajukan. Tujuannya supaya kita ya Bapak lebih siap dan percaya diri. Terus nanti pada saat supervisi saya akan menilai dan mengevaluasi jalannya pembelajaran yang Bapak laksanakan, dan kita akan bertemu kembali setelah observasi di percakapan pasca observasi kelas.
sesudah proses pembelajaran akan ketemu kembali. Iya Pak. Oh, iya, Ya, sekian untuk hari ini. Terima kasih Pak Mak. Terima kasih banyak, Sampai Bu. jumpa di supervisi nanti. Oke sih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Pagi, Pak. Masih semangat? Oke. Di pertemuan kita hari ini, sebelum kita melangkah lebih jauh, maka terlebih dahulu kita melakukan absensi terlebih dahulu. Utami, Hadir Pak. Nur Aisyah, Hadir Pak. Mardiana. Hadir Pak. Maka sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Oke, marilah kita sejenak menundukkan kepala seraya memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga proses dari pembelajaran kita hari ini bermanfaat bagi kita semua. Dimulai. Ada sampah di sekitaran meja dan lain-lain, coba dipungut dulu, dibuang di tempat ya, senantiasa untuk kita bersihkan. Peragakan salam dan tepuk BPK. Dimulai. Kompetensi dasar kita hari ini yaitu adalah menerima ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengenai penduduk yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan. Materi kita hari ini itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah wilayah negara, kesatuan Republik Indonesia dan mengenai kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Lebih jauh mengenai materi kita hari ini, Bapak punya satu pertanyaan. Apa saja syarat terbentuknya sebuah negara? Siapa yang bisa? Saya Pak. Ya. Syarat terbentuknya negara itu ada 4. Yang pertama, wilayah. Wilayah. Oke, pause. Siapa yang bisa? Yang kedua, tadi syarat terbentuknya negara sudah disebutkan satu. Apalagi yang kedua? Ya. Saya Pak. Ya, oke. Yang kedua penduduk. Penduduk. Oke, selanjutnya sudah 2 syarat terbentuknya negara. Ada lagi yang bisa menambahkan? Saya Pak. Nah, silakan. Sebentar. Silakan Nur Aisyah. Pengakuan dari negara lain. Pengakuan dari negara. Lain. Terbentuknya sebuah negara itu ada 4. 4. Yang pertama adalah wilayah, yang kedua adalah penduduk, yang ketiga adalah pemerintah yang sah, dan yang keempat adalah pengakuan dari Negara lain. Nah, yang menjadi pokok materi kita hari ini adalah syarat nomor 1 dan nomor 2. di mana tidak mungkin sebuah negara terbentuk jika tidak mempunyai sebuah wilayah. Ya, tidak mungkin sebuah negara terbentuk. Kemudian, bagaimana kemudian sebuah negara terbentuk kalau tidak mempunyai penduduk? Jadi 4 syarat ini harus ada dalam pembentukan sebuah negara. Ya. Materi kita selanjutnya adalah mengenai batas-batas sebuah negara. Batas-batas dari negara Republik. Sepanjang garis hijau ini adalah merupakan peta atau wilayah dari negara Republik Indonesia.
Ya. Ada juga batas wilayah untuk udara, tapi yang lebih rentang adalah mengenai batas wilayah darat dan laut. Apalagi di Indonesia, kalau untuk batas wilayah darat itu gampang saja diketahui, ya kan? Sisa dibuatkan penanda sudah bisa diketahui bahwa ini batas dari sebuah negara. Ya, contoh kecil dari sebuah negara A dan B. Contoh ini negara A, ini negara B. Ya, sisa dibuat garis saja, pagar dan lain-lain sudah bisa kita mengetahui antara batas A dan B. Nah, yang jadi masalah adalah mengenai batas wilayah laut. Karena tidak mungkin di wilayah laut kita masang patok, tidak mungkin, ya. Akhirnya kemudian bagaimana kemudian membuat aturan mengenai batas sebuah negara dalam wilayah laut antara dengan negara satu dan negara lain. Adapun aturannya adalah yang pertama, materi kedua kita hari ini yaitu mengenai kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Yang pertama, poin pertama adalah mengenai status warga negara Republik Indonesia, di mana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 mengenai tentang kewarganegaraan Republik Indonesia. Yang pertama adalah setiap orang yang sebelum berlakunya undang-undang tersebut telah menjadi WNI. Selanjutnya dari seorang ibu dan WNI. Contohnya siapa? Contohnya kalian, anak yang lahir dari ibu dan bapak yang sah sebagai warga negara Indonesia. Kemudian yang ketiga, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang Ayah WNI dan ibu negara asing. contohnya. Ada yang bisa kasih contoh? Pas dulu. Saya Pak Oke, silakan. Cinta Laura. Bapaknya seorang warga negara Amerika Serikat, ibunya seorang warga Indonesia, dan anaknya menjadi warga negara Indonesia. Oke, tepuk tangan untuk kamu. Saya bertanya, Silakan. apakah warga negara asing yang tinggal di Indonesia selama 3 sampai 4 tahun termasuk penduduk? Ada yang bisa menjawab pertanyaan dari jawaban pertanyaan temannya tadi? Ada yang bisa Pak, masih berstatus WNA karena menurut ketentuan Undang-Undang Dasar bisa dikatakan penduduk selama 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun. Bisa Pak. kurang keras? Bisa Bisa Pak. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Kita akan masuk di proses diskusi. Jadi, adapun dari tema dari diskusi kita hari ini yaitu adalah mengenai materi kita hari ini yaitu mengenai wilayah dan mengenai status keluarga, penduduk dan warga negara Indonesia. Waktunya diskusi telah selesai. Saya moderator utama dari Musir. Perkenalkan, nama saya Umi Kalsom. Nama saya Taslia Aisyah Ayu. Jadi materi kita pada hari ini akan dipaparkan oleh saudari kita Umi Kalsum. Dipersilakan kepada saudari Umi Kalsum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Umi Kalsum sebagai pemateri. Saya akan membacakan pertanyaan dari kelompok 1. Pertanyaannya adalah, apabila kalian merasa sebagai warga yang baik, apa saja yang telah kalian lakukan untuk mendorong kemajuan bangsa dan negara Indonesia? Kepada kelompok 1, apa
pernah hilang dari Republik Indonesia adalah Pulau Padang dan Lilitan, antara bermasalah antara Indonesia dengan Malaysia, sehingga kemudian dibawa ke dalam mahkamah internasional untuk menentukan sengketa wilayah tersebut, dan akhirnya kemudian Indonesia dalam sidang tersebut kehilangan Pulau Sipadan dan Lilitan. Dampaknya karena pembangunan dari Malaysia di pulau tersebut lebih nyata dibanding dengan pembangunan dari pemerintah Indonesia sendiri di pulau tersebut, sehingga kemudian dalam peraturan dalam sidang mahkamah internasional tersebut kemudian menghadiahkan Pulau Sipadan dan Lilitan kepada Malaysia. Kami untuk kemudian membacakan hasil intisari dari yang dipelajari hari ini. Silakan. Ya. Oke, baik. Intisari dari materi kita pada hari ini yang pertama, wilayah negara Indonesia diatur dalam pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berdasarkan ketentuan pasal 25A, negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang bercirikan Nusantara. Yang kedua, warga negara dan penduduk Indonesia diatur dalam pasal 26 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Penduduk Indonesia terdiri atas warga negara Indonesia dan warga negara asing yang tinggal di wilayah Indonesia. Sedangkan yang menjadi warga negara Indonesia adalah orang-orang yang Indonesia asli dan orang asing yang disahkan menjadi warga negara Indonesia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi intisari dari pembelajaran kita hari ini, dan selanjutnya mengenai evaluasi kita selanjutnya atau evaluasi dari pembelajaran kita hari ini atau mengenai tugas mandirinya nanti kemudian Bapak kirimkan dalam grup WA yang sudah ada. Kemudian LKPD-nya atau lembar kegiatan peserta didiknya nanti akan dibagikan sebelum pulang. Jadi itu saja untuk tugas selanjutnya, dikumpul minggu depan untuk tugas mandirinya. Bisa? Bisa. Oke. Tepuk tangan untuk mereka. Terima kasih kepada kelompok 3 dan terima kasih kepada kelompok-kelompok yang lain sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan terbaik, dan begitu pun dengan kelompok 3 sudah memberikan jawaban dengan sebaik dan semaksimal mungkin. Pelajaran kita di minggu depan, harap kemudian anak-anakku sekalian kemudian meluangkan waktu di rumah untuk memanfaatkan teknologi, mencari materinya terlebih dahulu agar kemudian bisa menguasai materi atau sudah banyak wawasan sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini. Adapun materi kita minggu depan yaitu mengenai hubungan struktural fungsional antara pemerintah pusat dan untuk pembelajaran hari ini, sebelum kita mengakhirinya, sebaiknya dan seharusnya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Mari sejenak kita menundukkan kepala, menundukkan hati, memohon permintaan maaf kepada Tuhan dan memohon keberkahan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini hingga kemudian minggu depan bisa bermanfaat bagi kita semua. Dimulai. Selesai. Saatnya untuk mulai, jadi silakan ambil tugasnya dan lain-lain. Kita pulang. Jangan sekali-sekali lagi langsung pulang ke rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Haryana, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Dan dengan rekan saya lagi, Pak Ahmad, guru PPKN di sekolah ini. Selamat berjumpa kembali Pak Ahmad. Selamat juga Bu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baiklah. Kita sudah melakukan proses observasi kelas ya, supervisi akademik di kelas. Namun di hari ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bapak. Yang
Yang pertama yaitu bagaimana perasaan Bapak setelah diobservasi dan pada saat diobservasi. Waktu baru observasi itu agak sedikit canggung dan lain-lain. Alhamdulillah dalam proses pembelajaran bisa berjalan dengan baik dan alhamdulillah merasa puas dengan apa yang dilaksanakan. Namun meski masih banyak hal yang harus perlu ditingkatkan. Oh begitu ya Pak. Terus ini area pengembangan dan langkah-langkah yang sudah Bapak lakukan. Alhamdulillah kemarin kan arah pengembangannya mengenai pengetahuan dan lingkup pengetahuan. Alhamdulillah di proses pembelajaran kemarin yang barusan lewat, alhamdulillah peserta didik sudah bisa mampu mengetahui mengenai batas-batas wilayah negara, hal-hal apa yang harus ada dalam sebuah negara untuk menjadi terbentuknya sebuah negara. Oke. Jadi dari area pengembangan yang sudah Bapak lakukan, apakah sudah berhasil atau tidak? Alhamdulillah alhamdulillah berhasil dan meskipun masih ada hal-hal yang perlu lebih ditingkatkan lagi. Oh jadi ada beberapa kendala ya Ya. Pak ya. Kira-kira kekurangan atau kendala yang Bapak hadapi dalam kelas itu apa saja Bapak? Seperti kendala-kendala umumnya pada guru mata pelajaran lain, di antaranya itu biasanya karena ada beberapa anak yang kurang aktif dalam mengikuti dalam proses pembelajaran, apakah karena semangatnya dia dari pagi memang lagi down atau bagaimana. Selanjutnya mungkin karena dalam proses pembelajaran kurang breaking sehingga kemudian guru untuk semangat guru cara guru untuk menaikkan semangatnya siswa sehingga kemudian tidak naik, sehingga kemudian ada beberapa anak yang kemudian merasa kurang semangat dari pagi, akhirnya kemudian tidak terpacu untuk ikut semangat. Oh jadi kendalanya karena mungkin Bapak mungkin kurang dalam memberikan Ya. ice breaking dalam kelas ya, jadi hal itu bisa terjadi, kendalanya bisa terjadi. Jadi karena ada kendala, rencana apa yang Bapak akan lakukan untuk mengurangi kendala yang sudah terjadi dalam kelas Bapak? Insya Allah di pertemuan ke depan itu siswa akan lebih terutamanya di bagian kelompok itu akan dibagi dalam sesuai dengan minat dan bakat siswa. Selain itu mungkin akan seperti yang saya sampaikan tadi akan lebih banyak memasukkan 2 atau 3 SPK dalam proses pembelajaran sehingga kemudian anak-anak yang sebelumnya dari pagi kurang semangat dari pagi sehingga kemudian bisa terpacu dan ikut serta semangat dalam proses pembelajaran. Oh jadi untuk mengatasi kendala itu Bapak akan mengadakan pembagian kelompok berdasarkan gaya, misalnya ada visual, auditori, kinestetik begitu ya Pak ya. Dan juga tadi saya dengar pemberian ice breaking di sela-sela pembelajaran. Sela-sela proses pembelajaran. Dari rencana Bapak itu kira-kira kapan Bapak akan melakukan rencananya? Untuk mengenai rencana proses pembelajaran selanjutnya karena semester ini kan sudah semester di akhir, jadi insya Allah itu akan dilaksanakan di semester selanjutnya. Oh jadi ya memang ini saat ini sudah kita mendekati penilaian akhir semester, jadi mungkin semester depan ya saya mengajarkan. Mungkin itu saja yang ingin saya tanyakan ke Bapak hari ini. Terima kasih atas kerjasama Bapak. Saya sudah tidak sabar dengan perubahan dan rencana yang akan Bapak lakukan. Saya ingin melihat hasil dari rencana yang Bapak lakukan ke depan. Mungkin sekian dari pertemuan kita hari ini. Semoga semakin dalam pembelajaran Bapak bisa melakukan yang lebih baik lagi terhadap siswa. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.